Hai, selamat datang buat mahasiswa baru yang keterima di Kampus Biru Politeknik Negeri Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa lama akan memberikan tips kepada kamu mahasiswa baru bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif selama di perkuliahan online ini. Sebelumnya, nama saya Romel Kagen Simarmata dan ini adalah beberapa tipsnya. Yang pertama, mengikuti lomba online. Kenapa sih aku bilang mengikuti lomba online? Karena ketika kamu mengikuti lomba online, kamu juga dapat mengikuti perkuliahan online di rumah. Itu sangat fleksibel dan sangat mudah bagi kalian mahasiswa baru untuk mendapatkan prestasi yang lebih banyak. Jadi, sebagai mahasiswa baru, jangan takut untuk mendapatkan lebih banyak prestasi dan jangan malas untuk mengikuti banyak lomba. Oke? Yang kedua, mengikuti webinar. Kenapa sih aku bilang mengikuti webinar? Karena ketika kamu mengikuti webinar, kamu akan mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan yang lebih luas yang berada di luar kampus. Dan juga, webinar sekarang banyak bertebaran di mana-mana. Bisa ada di Instagram, di Twitter, maupun di platform yang lainnya. Oleh karena itu, jangan malas untuk mengikuti webinar ini. Yang ketiga, mengikuti organisasi. Kenapa sih mengikuti organisasi? Karena ketika kamu mengikuti organisasi, kamu akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Salah satunya dapat mengasah soft skill kamu, kemudian kamu akan mendapatkan banyak teman atau relasi, kamu dapat memanage waktu kamu, dan lebih banyak lagi manfaat yang kamu dapatkan. Di sini, aku akan juga menjelaskan salah satu organisasi yang terkenal di jurusannya. Dan organisasi ini sangat berkompeten untuk membantu kamu, terkhususnya bagi mahasiswa baru Teknik Kimia 2021. Dan ini adalah organisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dana Tahtiar Setiafir Rizaldi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia periode 2021-2022. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru jurusan Teknik Kimia tahun 2021 di Kampus Biru Tercinta Politeknik Negeri Malang. Expo Kelembagaan merupakan salah satu program kerja yang ada di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Tujuan dari Expo Kelembagaan yaitu untuk memperkenalkan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia dan juga jurusan Teknik Kimia kepada mahasiswa baru. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia berdiri pada tanggal 25 November 1988. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia terdiri dari 5 departemen, yaitu Departemen Sosial Internal, Departemen Urusan Rumah Tangga, Departemen Organisasi dan Kaderisasi, Departemen Minat dan Bakat, dan Departemen Sosial Eksternal. Di setiap departemen terdapat program kerja dan kegiatannya masing-masing. Manfaat dari mengikuti Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia yaitu kita dapat menambah soft skill, baik itu soft skill dalam public speaking, desain, ataupun yang lainnya. Kemudian juga kita bisa menambah relasi dalam mahasiswa teknik kimia ataupun dengan relasi alumni. Jadi, mari bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, jadilah mahasiswa yang aktif, progresif, dan bisa menanamkan nilai-nilai fungsi mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup Politeknik Kimia. Boom! I need a cha-cha beat, boy. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang HMTK itu sendiri. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia atau HMTK merupakan salah satu dari himpunan mahasiswa jurusan HMJ yang berada di Politeknik Negeri Malang. Kemudian Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia didirikan di Politeknik Negeri Malang pada tanggal 25 November 1988. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia ini awal berdiri bernama Himpunan Mahasiswa Kimia dari tahun 1988 sampai tahun 2001. Setelah tahun 2002, yang awalnya Himpunan Mahasiswa Kimia berubah menjadi Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia seperti yang kita kenal sampai saat ini. Kemudian aku akan menjelaskan logo dan visi misi HMTK.
Untuk logo segi enam warna biru muda berarti kan Civitas akademik yang ditempuh seluruh mahasiswa teknik kimia. Kemudian lingkaran warna kuning berarti kan HMTK eksis dalam dunia pendidikan dan hubungan masyarakat. Tulisan himpunan mahasiswa jurusan dan Politeknik Negeri Malang serta teknik kimia berwarna hitam berarti kan penegasan identitas diri. Kemudian logo orbital warna kuning berarti kan kesulitan HMTK bahwa tidak mudah dipecah belah, dan titik warna ungu di tengah berarti kan penyatuan jiwa di atas kepentingan pribadi dan mencapai tujuan bersama. Kemudian kelima warna biru tua pagar berarti kan asas Pancasila, dan dasar warna biru tua berarti kan perdamaian. Dan kemudian di HMTK juga memiliki visi dan misi. Visi dan misinya dari oleh dan untuk mahasiswa teknik kimia mewujudkan visi melalui program kerja. Di sini, aku akan menjelaskan struktur organisasi yang ada di himpunan mahasiswa teknik kimia. Di sini diketuai oleh ketua umum, kemudian ada sekretaris umum, bendahara umum, sekretaris 1, dan bendahara 1. Kemudian, di himpunan mahasiswa teknik kimia ini terdapat 5 departemen. Yang pertama Departemen Sosial Internal, Departemen Urusan Rumah Tangga, Departemen Organisasi dan Kaderisasi, Departemen Minat dan Bakat, lalu yang terakhir Departemen Sosial Eksternal. Nah, di sini aku akan menjelaskan program kerja dan kegiatan apa saja yang ada di departemen yang sudah ditampilkan tadi. Yang pertama adalah sosial internal atau sosit. Di sini sosial internal memiliki program kerja yaitu dialog dosen mahasiswa, kuliah tamu, bunga wisuda, dan chemical engineering day. Kemudian di kegiatannya memiliki 2, yaitu sharing angkatan dan chemical gathering. Kemudian kita beralih ke urusan rumah tangga atau URT. Di sini kita memiliki program kerja Expo Kelembagaan dan Disnatalis. Kemudian, pada kegiatannya terdapat web HMTK, mading sekretariatan dan SO, yasinan, bersih sekret dan inventaris, SKKM, rekreasi fungsionaris, penggandaan kunci sekret, dana usaha, dan PDL. Kemudian ada organisasi dan kaderisasi atau disebut ORKAD. ORKAD memiliki program kerja yang pertama orientasi fungsionaris dan penumpuan PDL, kedua prastudi dan KPP, ketiga malam keakraban, keempat open recruitment, kelima suksesi, keenam pelatihan manajemen pribadi dan organisasi. Lalu memiliki kegiatan yang pertama sharing besar, kedua sosialisasi birokrasi surat menyurat dan GBHO ADART, yang terakhir peninjauan kembali GBHO ADART. Lalu kemudian ada minat dan bakat atau MIKAT. MIKAT memiliki program kerja yang pertama bakti sosial dan yang kedua pekan olahraga teknik kimia. Kemudian memiliki kegiatan yang pertama mading teknik kimia, majalah teknik kimia, forum diskusi ilmiah, Surkas Media Learning, dan yang terakhir teknik kimia belajar bersama. Lalu kemudian ada sosial eksternal atau SOSEK. Sosial eksternal memiliki program kerja yang pertama seminar nasional, kuliah tamu fungsionaris, studi banding, chemical engineering fair, LKTI, dan studi ekskursi. Kemudian terdapat kegiatan yang pertama BKKN TKI, dan yang terakhir mailing list. Selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Selamat bermimpi, selamat berjuang, selamat berproses, dan selamat menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Di awal video tadi kan kita udah mengerti nih mengenai HMTK. Bagaimana kalau sekarang kita tanya yuk ke beberapa fungsionaris HMTK. Yuk ikutin aku. Halo Kak, permisi. Ya, silakan. Selamat Pagi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya Kak. Ya, beginilah ya Sabila. Saya boleh tahu nggak Kak tentang banyak hal nih yang mau aku tanyakan tentang HMTK ya? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak, Kakak namanya siapa, tahun angkatan berapa, dan sekarang di HMTK sedang menjabat sebagai apa? Ya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Faurizal. Dari tahun angkatan 2020, saya di sini di HMTK menjabat sebagai organizing komite di Departemen Organisasi dan Kaderisasi. Organizing komite ya Kak? Ya. Terus kalau boleh tahu alasan Kakak masuk ke HMTK itu apa ya?
Untuk alasan saya sendiri masuk ke HMTK itu ada berbagai banyak alasan. Yang pertama bisa melatih soft skill, yang kedua bisa menambah relasi, yang ketiga kita mempunyai beban dan tanggung jawab itu lebih terlatih. Banyak banget ya Kak alasannya. Iya. Kalau boleh tahu juga apa sih yang membuat Kakak tuh kayak mau banget gitu loh di HMTK itu apa ya? Yang sebenarnya yang membuat saya mau banget atau tertarik itu sendiri adalah di relasinya. Karena Luas gitu ya. ya kita di sini kan bekerja akan langsung membutuhkan relasi kan untuk mencari di dunia pekerjaan itu sendiri. Oke. Kalau boleh tahu lagi ya Kak ya. Hal apa nih yang paling berkesan selama Kakak menjabat di HMTK itu sendiri? Untuk hal yang paling berkesan sendiri itu kita bisa menjalankan suatu kegiatan dengan berbagai macam orang. Ya. Jadi kayak lingkupnya besar banget. Iya betul sekali. Terus mungkin ini nih, kalau boleh tahu juga di HMTK ini banyak proker-proker atau kegiatan yang sedang dilakukan nggak Kak? Buat di periode ini cukup banyak kegiatan yang akan dilaksanakan dan cukup banyak juga kegiatan atau proker-proker besar yang sudah terlaksana. Kalau boleh tahu juga di organizing komite ada berapa anggota ya Kak kira-kira? Untuk DOC-nya sendiri atau organizing komite dari Departemen Organisasi dan Kaderisasi itu ada 9 anggota. Oke, mungkin cukup ya Kak. Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, Selamat sama-sama. pagi. Pagi. Nah, tadi kan kita udah sapa nih Kak Iqbal. Gimana kalau kita cari narasumber lainnya? Yuk, ikutin aku. Selamat pagi Kak. Perkenalkan, saya Safira. Boleh nggak nih Kak, saya tanya-tanya tentang HMTK sedikit? Boleh? Oke, boleh dikenalkan dulu Kak, namanya siapa dan tahun angkatan berapa di HMTK, sama sekarang lagi menjabat sebagai apa? Ya, perkenalkan nama saya Sadyo Putra Rusnoto dari angkatan 2019. Sekarang sedang menjabat sebagai steering komite dan di Badan Pengurus Harian sebagai sekretaris umum. Oh gitu. Kalau boleh tahu steering komite itu apa ya Kak? Steering komite sendiri itu sebagai panitia pengarah. Jadi di HMTK ini ada 2 tipe panitia, yaitu organizing komite dan steering komite. Untuk organizing komite adalah panitia yang bergerak, jadi mereka yang bagian panitia-panitia untuk dalam proker dan kegiatan. Sementara untuk steering komite adalah yang bagian mengarahkan dari para OC tersebut. Oh begitu. Kalau boleh tahu nih, apa nih Kakak alasan Kakak masuk di HMTK ini sendiri? Kalau dulu alasan masuk HMTK, biasanya kalau orang-orang masuk ke organisasi itu umumnya ingin menambah relasi. Nah, saya juga gitu. Dulu saya ingin menambah relasi. Kenapa kok memilih HMTK ketimbang OKI lain? Juga karena di HMTK itu koneksi dengan jurusan, koneksi dengan alumni itu bagus. Sehingga lebih memilih HMTK. Lalu untuk alasan yang umum juga pasti untuk menambah soft skill dan menambah kredibilitas diri sendiri. Oke, baik. Lalu hal apa yang banyak didapat di HMTK ini sendiri? Baik, jadi di HMTK ini yang paling utama adalah skill kepemimpinan. Skill kepemimpinan ini pasti akan kita dapat kalau kita ikut ke HMTK, karena di HMTK ini banyak sekali proker dan kegiatan yang mana membutuhkan seorang ketua pelaksana. Dan apabila kita menjadi seorang organizing komite, nah, kemungkinan kita menjadi ketua pelaksana itu tinggi. Selain menjadi ketua pelaksana juga kita bisa menjadi koordinator. Nah, jadi di HMTK ini skill kepemimpinan itu pasti terasah dan terlatih seperti itu. Lalu untuk yang selama ini saya dapat di HMTK yaitu yang pasti adalah rasa kekeluargaan yang besar, karena di HMTK ini selain kita punya teman-teman baru, juga kita punya keluarga baru ya kan. Kita susah dan senang bersama di sini. Yang pasti kalian jika ingin masuk ke HMTK nanti pasti akan terasah banyak soft skill kalian seperti public speaking, kerjasama tim seperti itu. Oke, banyak banget ya Kak berarti ya. Terus satu hal lagi nih Kak, apa nih hal yang paling sangat berkesan selama Kakak menjabat di HMTK ini sendiri? Hal yang paling berkesan tentu saja waktu kita udah jadi panitia gitu kan. Iya. Pasti kalau jadi panitia sebuah acara itu kan pasti juga banyak kendala, banyak susah dan senang. Ya, yang paling berkesan bagi saya saat ini yaitu selain karena saya bisa menemukan banyak pengalaman di HMTK ini, saya juga menemukan keluarga baru di HMTK ya. Oke, satu hal lagi ya Kak terakhir, mungkin pesan nih untuk maba yang mau ikut HMTK ya Kak.
Oke, silakan. Ya, pesan untuk maba ya. Jadi untuk para maba yang sedang mencari kredibilitas diri, untuk mencari pengembangan diri, masa organisasi itu sangat penting. Jadi waktu kita kuliah jangan sampai kita kupu-kupu, kuliah pulang. Karena di tempat kuliah ini banyak sekali tempat untuk kita mengembangkan diri. Salah satunya adalah HMTK tentunya. Nah, di HMTK ini juga kenapa kok aku menyarankan kalian ikut ke HMTK? Karena di HMTK ini koneksinya itu banyak sekali. Untuk teman-teman yang sama-sama dalam satu lingkup yang sama, yaitu teknik kimia. Jadi di sini HMTK ini juga menerima untuk maba-maba semua yang akan masuk, dan pastinya kami akan membimbing kalian hingga menjadi seseorang yang bisa dibilang menjadi seseorang yang organisator yang baik. Seperti itu. Terima kasih ya Kak Dewa atas pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin sekian. Selamat pagi Kak Dewa. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak-kakak fungsionaris yang ada di HMTK. Banyak banget ya hal positif yang ada di HMTK. Nah, buat adik-adik yang mau ikutan join ke Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, yuk langsung aja nanti daftar dan see you. Nah, bagaimana semuanya? Sudah tahu kan tentang organisasi yang sudah saya perkenalkan tadi? Organisasi itu adalah HMTK, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Buat mahasiswa baru, terkhususnya jurusan Teknik Kimia, aku tunggu kedatangan kalian untuk memasuki organisasi HMTK ini, karena ini sangat bermanfaat untuk kalian. Saya pamit undur diri. Kimia, 20 vision. Cupid hit me with precision.